itu nih apa hasil jawaban yang lain Oke, selanjutnya tanya dulu. Ayo deh. Udah. Oke, 11. selanjutnya 11. Misal. Luar biasa, silakan sampai semaksimal mungkin ya. Selamat untuk kalian semuanya. Terima kasih. Luar biasa. Yuk, bergantian. Yuk, silakan mau olahraga yang satu dulu, yang dua dulu, silakan. Oke, gantian dengan teman. Mau squat atau push up nggak masalah. Ayo Bumi. Satu-satu gantian, satu-satu. Oke gantian. Oke langsung dimulai dari aplikasinya itu silakan dimulai. Pemula aja. Kalau lanjutkan aktivitasnya sedikit berat. Oke, ada di situ 30 detik, 2 kali repetisi dan lain-lain. Yuk silakan. Ya, sedikit. Ini hasilnya ya proyek anak-anak. Proyeknya adalah jurnal latihan. Iya. Ini pembelajarannya project based learning di mata pelajaran PJOK. Terus nanti produknya itu berupa jurnal harian. Ini sedang pelajaran PJOK kelas 10. Jadi untuk pembelajaran hari ini anak-anak sudah diajarkan untuk mengetahui tipe tubuhnya. Ada 3 tipe, ekto, meso, indo. Dari 3 tipe itu anak-anak memilih latihan sesuai dengan karakteristiknya. Misalkan anak yang memiliki tipe tubuh ekto, kurus, itu memiliki aktivitas latihan membesarkan massa otot. Kemudian yang meso misalkan ingin mengecilkan otot paha dan lain sebagainya. Aktivitasnya adalah belajar mandiri berpasangan. Kita sebagai guru mengontrol untuk aktivitas siswa. Terima kasih. ini adalah tahapan merefleksi dari melakukan pengamatan ya atau kunjungan di kelas. Fokusnya kepada pembelajaran berdiferensiasi di dalam implementasi kurikulum Merdeka. Nah sekarang ini adalah gurunya. Ini kita akan berdiskusi dengan guru bagaimana pengalamannya mengajar tadi. Gimana Bu tadi? Jadi saya mengajar salah satunya yaitu materi tentang pengembangan desain interior terutama yang berbasis budaya Nusantara. Nah tadi saya mengajar bersama dengan anak-anak itu saya menggunakan discovery learning. Jadi anak-anak tadi saya berikan problem terutama adalah pada saat anak-anak itu mengembangkan desainnya. Nah mereka mengembangkan desainnya dari permasalahan salah satunya yaitu adalah budaya Nusantara yang saya tampilkan. Nanti di sana anak-anak mengembangkan desain yang berbasis dari budaya Nusantara ini. Nah budaya Nusantara ini nanti anak-anak bisa mengambil salah satu itemnya, entah itu diambil dari tariannya, ataukah dari bajunya, ataukah dari hiasan aksesoris yang digunakan oleh tokoh yang ada di dalam video tersebut. Kemudian anak-anak akan menggambarkan desain tersebut dan menggambarkannya menjadi sebuah desain stilasi. Jadi mereka melakukan proses penggayaan gitu. Kemudian nanti hasil desain itu tadi dapat anak-anak aplikasikan pada produk yang nantinya akan dikembangkan oleh anak-anak. Ya, baik.
Lalu dari sisi bagaimana Ibu untuk bisa melakukan memfasilitasi siswa yang sebenarnya itu beragam ya. Nah, itulah yang kita kenal dengan pembelajaran berdiferensiasi itu, antara lain basisnya adalah asesmen awal. Ya, bagaimana tadi? Kalau tadi saya melakukan asesmennya itu dari pertemuan sebelumnya, saya memang sudah sedikit banyak mengetahui karakter belajarnya anak-anak. Jadi siapa yang karakteristik belajarnya itu lebih kepada kebutuhannya itu materi yang kiranya mereka bisa dari video, kemudian mereka juga ada yang suka mengakses berupa materi yang bisa dibaca, terus kemudian juga dari PowerPoint. Dan juga tadi saya sharekan beberapa gambar yang kiranya memang disukai oleh anak-anak. Jadi tadi saya melakukan diferensiasinya dari diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan juga produknya. Ya, baik. Lalu yang sudah Ibu rasakan dengan pembelajaran seperti itu tadi seperti apa? Tadi yang saya rasakan anak-anak itu jadi lebih bersemangat gitu pada saat saya kenalkan dengan diferensiasi yang terutama pada diferensiasi kontennya gitu. Jadi tadi saya memang anak-anak ini videonya saya berikan share link sendiri-sendiri gitu di dalam kelas sehingga nanti anak-anak itu bisa. Ya, ini salah satu pembelajaran berdiferensiasi yang dilaksanakan oleh mata pelajaran matematika di kurikulum Merdeka, kelasnya kelas 10 atau fase E. Nah, ini saya sedang merefleksi bersama guru matematika. Hasil refleksinya seperti berikut. Gimana Pak? Silakan. Baik, terima kasih Ibu ya. Sebenarnya saya cerita dulu Bu ya tentang proses awal saya melakukan pembelajaran ini. Sebenarnya kita juga masih belajar juga Bu ya. Yang pertama saya lakukan sebelum masuk ke kelas itu adalah pertama itu adalah meminta data dari BK itu. Jadi di sini data dari BK di sini itu ada gaya belajar siswanya diperoleh dari tes potensi di awal tahun. Jadi ini ada yang bergaya audio, auditory, audiovisual dan kinestetik itu. Ini kalau ini saya tidak mengadakan sendiri. Saya minta data dari BK itu. Nah, setelah itu sebelum masuk ke kelas Ibu, saya melakukan tes diagnostik kemampuan awal siswa. Itu saya berikan ini ada lewat platform Quizizz sih. Jadi saya ngambil yang tercepat juga agar datanya segera diambil. Itu saya temukan nilai-nilainya sebagai berikut Ibu yang di tes diagnosis 3 ini. Nah, dari sini saya punya 2 data Ibu. Pertama, data dari gaya belajar siswanya, terus kedua, data dari kemampuan awal murid berkaitan dengan pengetahuan prasyarat. Nanti ini ada yang kuning adalah siswa yang memang masih belum menguasai prasyarat. Yang tidak kuning ini yang saya nilai dia itu bisa belajar mandiri ketika berada di kelas. Nah, untuk penerapannya ketika di kelas Ibu ya, untuk yang dari data gaya belajar, ini saya siapkan 2 sumber belajar Ibu. Ada yang berupa video, ada yang berupa modul gitu. Tergantung nanti muridnya itu mau memilih yang mana. Itu tergantung mereka sukanya yang mana itu Bu ya. Nah, untuk yang tes diagnostik yang menggunakan Quizizz tadi itu saya tidak mengelompokkan siswa Ibu. Jadi memang sengaja tidak saya kelompokkan karena kebetulan saya memang sudah hafal anak-anak ini. Jadi cuma intinya itu yang kuning ini itu akan saya beri dampingan lebih daripada teman-temannya di situ. Jadi ketika di kelas ya memang saya harus keliling kelas dulu untuk memastikan bahwa anak yang blok kuning ini bisa terdampingi dengan baik. Gitu. Ya, lalu dampak konkretnya di kelas selama Bapak ngajar gimana? Kalau dampak konkretnya Ibu ya, pertama untuk yang anak yang kuning ini itu dia tidak ramai Ibu. Karena kadang-kadang murid ramai di kelas itu bukan karena memang dia itu troublemaker, tapi memang karena dia itu tidak paham sehingga dia mencari kesibukan yang lain. Terus yang kedua dampaknya tuh saya bisa lebih membina si anak ini biar sama dengan temannya yang lain. Ketika mereka kadang kalau kita tanya mana yang nggak bisa, mereka mungkin malu. Tapi dengan yang pendampingan yang seperti ini, jadi mereka bisa Pak, saya tuh nggak bisa yang sampai sini, masih belum bisa. Jadi saya bisa memberikan pelayanan lebih kepada siswa yang membutuhkan itu. Ya, pengalaman apa ini ya yang sudah dirasakan oleh guru itu sendiri dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasinya itu seperti apa? Kalau pengalaman saya yang pertama itu Bu ya, di kelas itu saya lebih paham karakter murid-murid saya dan saya bisa menentukan tindakan apa yang pas untuk mereka.
kembali lagi Bu, karena memang kita tidak bisa mengukur setiap orang dengan baju yang kita pakai. Ya, dengan diferensiasi ini bagi saya agar mereka itu bisa terlayani lebih baik. Ya. Lalu kendalanya apa kendalanya? Kalau kendala sih sebenarnya karena kan saya tidak mengelompokkan, tidak melokalisasi mereka kan. Jadi saya mobilitas dalam satu ruangan itu lebih sering. Ya gurunya capek yang pertama itu Bu ya, karena jalan terus kan gitu Bu ya selama 2 jam pembelajaran. Tapi Bu di sini saya punya strateginya Bu. Jadi ketika saya memang untuk menghindari kecapean ini Bu ya, ada siswa-siswa tertentu yang memang dia punya kemampuan lebih, itu nanti sebagai sasaran tujuan temannya untuk bertanya. Misal ketika saya masih di pojok di depan tanya, oke coba silakan tanya ke situ dulu, sehingga si anak yang sudah bisa ini merasa tidak bosan yang pertama di kelas dan mereka itu bisa lebih bertanggung jawab terhadap teman-temannya juga. Ya, tapi sekalipun tadi dinyatakan capek gitu ya, apakah nanti juga akan capek pada pembelajaran berikutnya? Gimana dengan pembelajaran berdiferensiasi? Kalau saya sih sebenarnya kalau ketemu siswa itu menurut saya itu adalah hiburan sih. Kalau saya itu, walaupun saya setelahnya itu lelah, tapi ketika ketemu mereka itu selalu ada energi baru. Makanya mereka itu unik gitu Bu. Dan kalau kita bisa lebih mengenal mereka itu ada sesuatu yang bisa kita ambil dari mereka. Nggak cuma mereka ngambil dari kita, tapi kita bisa belajar dari mereka juga. Baik. Dengan demikian pembelajaran berdiferensiasi itu ternyata berdampak positif ya, baik bagi guru maupun bagi siswa itu sendiri. Guru tertantang gitu ya, karena muridnya memang disadari bahwa muridnya tidak sama. Karena tidak sama, akhirnya guru itu selalu berusaha melakukan penyesuaian-penyesuaian. Muridnya sendiri itu karena merasa sesuai dengan gurunya dilayani, tidak ada yang merasa terbengkelai gitu ya di kelas. Tapi itu tadi ya, guru capek, tetapi hasilnya saya yakin ke depan itu pasti akan meningkatkan mutu pembelajaran di kelas. Terima kasih. Iya, sama-sama. Nah, biasanya nanti saya minta tadi ya. Kira-kira seperti itu. Jadi ini sebenarnya kisi-kisi pas. Jadi saya buat kisi-kisi pas. Terus dari kisi-kisi itu, anak saya minta untuk memprediksi soal pas saya. Dari kisi-kisi itu. Oh iya. Ya, idenya unik ya. Jadi gurunya sudah memiliki kisi-kisi penilaian akhir semester, tapi muridnya diminta untuk memprediksi. Setelah memprediksi, muridnya menyusun soal. Berarti muridnya belajar lewat kisi-kisi yang sudah dirancangkan guru. Tapi entah nanti akan dikeluarkan atau tidak, itu nanti keputusannya di guru. Dan luar biasa. Soalnya sudah dikumpulkan. Oh, iya.